Ayahku ingin membunuh ibuku yang sedang hamil karena difitnah. Cindelaras. Begini kisahku. Dahulu kala di Jawa Timur hiduplah seorang raja bernama Raden Putra yang memiliki 2 orang istri. Sang raja Raden Putra memimpin kerajaan yang bernama Kerajaan Jenggala. Istri muda sang raja Raden Putra merasa iri kepada istri tua karena menurutnya dialah yang lebih layak menjadi permaisuri. Hingga suatu hari si istri muda mendapat ide untuk mengambil posisi permaisuri dari istri tua. Ia menemui salah satu dukun di kerajaan tersebut dan bekerja sama dengan dukun untuk menjatuhkan istri tua dari posisi permaisuri. Ia berpura-pura jatuh sakit. Mengetahui istri kedua sang raja sakit, sang raja pun mencari dukun yang dapat menyembuhkan penyakit istri mudanya. Dukun yang dicari pun tiba di istana. Atas perintah istri muda, si dukun membuat pernyataan palsu tentang penyebab sakit yang diderita istri muda tersebut. Ternyata sebelumnya istri kedua sang raja sudah bersekongkol dengan sang dukun untuk menjatuhkan permaisuri. Sukun mengatakan bahwa istri muda sakit karena tidak disukai oleh seseorang dan orang itu telah meracuni makanannya. Mendengar perkataan sang dukun, sang raja pun bertanya siapa orangnya. Sang dukun menjawab kalau orang itu adalah sang permaisuri, istri pertama sang raja. Mendengar itu, sang raja marah lalu menyuruh Patih untuk membawa permaisuri ke hutan dan membunuhnya di sana. Namun Patih percaya kalau permaisuri tidak melakukan tindakan yang dituduhkan itu dan ia juga tahu kelicikan dari istri muda. Patih tidak membunuh permaisuri melainkan melepaskannya di hutan. Patih pun mengatakan kepada permaisuri agar bertahan hidup di hutan. Permaisuri yang sedang mengandung itu pun berterima kasih atas kebaikan hati sang Patih dan mengikuti sarannya untuk bertahan hidup di hutan. Beberapa waktu kemudian permaisuri pun melahirkan seorang putra. Ia member nama Cindelaras. Yang tak lain adalah aku. Aku anak laki-laki yang cerdas dan pandai bergaul. Aku bahkan berteman dengan semua para penghuni hutan. Hingga suatu hari ketika aku sedang bermain di hutan, tiba-tiba seekor elang menjatuhkan sebutir telur. Telur tersebut pecah dan keluarlah seekor ayam dengan suara aneh. Anak ayam tersebut mengatakan kalau aku adalah anak sang raja Raden Putra. Aku yang mendengar anak ayam tersebut merasa heran dan langsung pulang dan menceritakannya kepada ibuku. Namun ibuku mengatakan kalau adalah orang biasa dan bukan keturunan raja. Ibuku berusaha menutupi agar aku tidak mengetahui hal yang sebenarnya. Namun saat aku dewasa, pada akhirnya ibuku pun memberitahukan kebenaran tersebut kepadaku. Setelah mengetahui kebenaran itu, aku pun berangkat menuju kerajaan Jenggala dengan ditemani seekor ayam ajaibku. Saat di tengah perjalanan, aku bertemu dengan orang-orang yang sedang menyaksikan sabung ayam. Melihat mereka yang saling adu ayam, aku pun menantang para pemilik ayam yang sedang bertaruh di sana dan mereka menerima tantanganku. Hingga akhirnya tidak ada satupun ayam yang bisa mengalahkan ayamku. Ayamku pun terkenal sebagai ayam yang tidak terkalahkan. Berita itu pun terdengar sampai ke istana Raden Putra. Sang raja lalu mengundangku untuk datang ke istana serta menantang ayamku. Raden Putra bertaruh bahwa jika ayamnya kalah maka ia akan menyerahkan seluruh kekayaannya. Akan tetapi jika ayamku yang kalah maka aku harus rela kepalaku dipenggal. Aku pun menyetujui hal itu. Pertarungan antara ayamku dan ayam sang raja pun berlangsung. Tanpa diketahui sang raja bahwa ia bertarung melawan anaknya sendiri. Hingga akhirnya ayamku memenangkan pertandingan tersebut. Tiba-tiba saja ayamku kemudian mengeluarkan suara aneh yang mengatakan kalau aku adalah anak Raden Putra. Mendengar itu sang raja pun kaget. Ia lalu menanyakan kebenaran itu padaku. Tiba-tiba saja ibuku muncul dan menjelaskan semuanya bahwa aku adalah anak Raden Putra. Sang raja Raden Putra yang mengetahui itu pun menyesal atas keputusan yang pernah dibuatnya. Akhirnya, Raden Putra lalu mengusir dan menghukum istri mudanya serta dukun yang telah memfitnah ibuku.